Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriani dengan NIM 210520036 akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitriadewi, SOS MSI PhD. Adapun soal yang pertama yaitu filsafat Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan yang dipandang baik. Pandangan yang baik ini berasal dari perenungan, yaitu berpikir secara mendalam, menggunakan pertimbangan dalam berbagai aspek sehingga dapat menghasilkan kehidupan yang baik dan ideal. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia mengakui Tuhan sebagai zat yang mutlak, yaitu mengakui Tuhan sebagai pusat kehidupan. Pengakuan ini mencerminkan aspek keagamaan dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Filsafat Pancasila mengandung pengertian bahwa manusia diakui memiliki kodrat sebagai makhluk individu dan sosial. Ini merujuk pada prinsip dasar yang mengakui hakikat manusia sebagai entitas yang memiliki dimensi keindividuan dan juga berdampingan. Pancasila memberikan penghargaan terhadap aspek individual manusia seperti hak-hak asasi dan kebebasan pribadi, serta mengakui bahwa manusia secara alamiah merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan keterlibatan di dalam bermasyarakat. Dalam konteks ini, Pancasila mendorong terbentuknya masyarakat yang menghargai keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan prinsip kesatuan di dalam keberagaman. Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman merupakan kekuatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila menganjurkan tradisi bermusyawarah sebagai metode pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan masyarakat. Melalui musyawarah, setiap pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses demokratis untuk mencapai keputusan yang adil dan diterima bersama. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu Pancasila dipahami sebagai kesatuan bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masingnya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki peran dan tujuan khusus, tetapi mereka saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Kesatuan ini menciptakan sistem yang seimbang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembentukan masyarakat yang adil dan beradab. Filsafat Pancasila bersifat hierarki yang menyerupai piramida. Posisi setiap sila mencerminkan tingkatan nilai dan kepentingan, membentuk suatu susunan yang terstruktur. Dengan demikian, Pancasila menggambarkan adanya kejelasan dalam prioritas nilai dan juga tujuan, menciptakan dasar yang terorganisir untuk mencapai keseimbangan sosial. Setiap sila di dalam Pancasila tidak hanya eksis secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan mengisi. Saling mengisi ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila saling melengkapi satu sama lain. Selain itu, sila-sila tersebut juga saling mengkualifikasi, yang berarti bahwa interpretasi dan implementasinya dapat disesuaikan dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, konsep Pancasila sebagai suatu sistem filsafat menciptakan pemahaman yang jelas tentang bagaimana nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi seperangkat prinsip terpisah, tetapi juga membentuk suatu struktur yang terorganisir untuk mencapai cita-cita nasional. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah memiliki nilai-nilai agama. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan dan keberadaan. Nilai-nilai agama yang dimiliki sejak dahulu kala mencerminkan keberagaman keyakinan di Indonesia
Sila ini mengajarkan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan serta sesama manusia. Dalam konteks Pancasila, sila ketuhanan juga menekankan pada pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Nah, kemudian sila ketuhanan yang Maha Esa menyiratkan bahwa hakikat abstrak Tuhan dan realisasinya tercermin dalam nilai-nilai yang dianggap berasal dari Tuhan. Ini menegaskan bahwa prinsip moral dan etika yang dianut oleh masyarakat Indonesia diakui sebagai petunjuk yang berasal dari keberadaan Tuhan. Dengan kata lain, nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan kebenaran dianggap sebagai manifestasi dari ajaran Tuhan. Sila ini mengajarkan pentingnya mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penghormatan terhadap keberadaan Tuhan dan sebagai landasan untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan beretika. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengimplikasikan bahwa segala aspek penyelenggaraan negara, baik dari segi moral maupun dalam bentuk tertib hukum, harus sejalan dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Ini berarti bahwa tata kelola negara, kebijakan, dan hukum Indonesia seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip etika yang diakui sebagai ajaran Tuhan. Dalam konteks ini, sila ini mengajarkan bahwa keadilan, kebenaran, dan moralitas harus menjadi dasar dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan publik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, sila ketuhanan membimbing penyelenggaraan negara Indonesia agar sesuai dengan norma-norma moral yang diakui dalam masyarakat. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan prinsip bahwa negara memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Ini mengartikan bahwa kebebasan beragama diakui sebagai hak fundamental yang dilindungi oleh hukum. Dalam konteks sila ketuhanan, nilai-nilai toleransi dan keberagaman agama ditekankan, memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa adanya tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Dengan demikian, sila ini menegaskan prinsip keadilan dan kebebasan dalam menjalankan praktik keagamaan sesuai dengan keyakinan pribadi masing-masing. Soal yang selanjutnya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa manusia memiliki hakikat abstrak yang mencakup 3 dimensi. Sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk pribadi, dan juga makhluk sosial. Sebagai makhluk Tuhan, manusia diakui memiliki nilai dan martabat yang berasal dari penciptanya. Sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam mengembangkan potensi individu. Dan sebagai makhluk sosial, manusia diarahkan untuk hidup dalam harmoni dengan sesama, membangun masyarakat yang adil dan beradab. Nah, sila ini menegaskan pentingnya menghormati hak asasi manusia, memupuk nilai-nilai keadilan, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan seluruh individu. Selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan prinsip-prinsip yang tercermin dalam sifat dan keadaan negara yang melibatkan beberapa aspek berikut. Aspek yang pertama yaitu hakikat negara. Negara diartikan sebagai wadah atau entitas yang memegang otoritas tertinggi untuk mengatur masyarakat dalam batas wilayahnya. Hakikat negara ini seharusnya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Aspek yang selanjutnya yaitu kekuasaan negara. Kekuasaan negara merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks sila kemanusiaan, kekuasaan ini harus digunakan secara adil, memperhatikan hak-hak individu dan mengedepankan kesejahteraan bersama. Aspek selanjutnya yaitu pendukung kekuasaan negara. Pendukung kekuasaan negara melibatkan seluruh komponen masyarakat yang berkontribusi dalam pembangunan dan menjaga keadilan. Keterlibatan rakyat sebagai pendukung kekuasaan negara dapat meningkatkan keseimbangan dan keberlanjutan. Aspek yang keempat yaitu penguasa negara.
Penguasa negara harus bertanggung jawab dan beradab dalam menjalankan tugasnya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menciptakan keadilan, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Aspek yang kelima yaitu bentuk negara. Bentuk negara dapat bervariasi, namun apapun bentuknya, negara harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Aspek yang keenam yaitu tujuan negara. Tujuan negara seharusnya mencakup pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Aspek selanjutnya yaitu sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara harus mendukung pencapaian tujuan negara dengan efektif. Sistem ini seharusnya transparan, demokratis, dan memperhatikan hak-hak masyarakat. Selanjutnya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengandung makna bahwa negara harus menjunjung tinggi martabat manusia, memberikan perlindungan hak asasi manusia, dan menjamin keadilan sosial. Pentingnya mengakui hak kemanusiaan dalam negara mengharuskan penerapan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan juga kebebasan. Pemerintahan yang adil dan beradab haruslah mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan seluruh warganya tanpa diskriminasi. Dalam aspek penyelenggaraannya, negara harus memastikan bahwa kebijakan, hukum, dan tindakan pemerintah tidak hanya memenuhi kepentingan kelompok tertentu, namun juga melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dengan demikian, sila kemanusiaan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan negara yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Kemudian, sila kemanusiaan yang adil dan beradab mencakup harmonisasi antara akal, rasa, dan kehendak dalam proses pengambilan keputusan. Akal, sebagai bagian rasionalitas manusia, membawa konsep pengetahuan yang benar tentang perbuatan yang harus dilakukan. Ini melibatkan analisis logis, pertimbangan rasional, dan pemahaman mendalam terhadap situasi atau permasalahan yang sedang dihadapi. Rasa, yang mencakup dimensi emosional dan estetika, menambahkan dimensi keindahan dan nilai-nilai subjektif dalam penilaian. Pengujian melalui rasa mengakomodasi aspek-aspek seperti kepekaan terhadap nilai-nilai manusiawi, keadilan, dan juga kebaikan. Kehendak dalam konteks ini berfungsi sebagai kekuatan penentu tindakan. Proses ini tidak hanya melibatkan pertimbangan etis terhadap baik buruknya suatu tindakan, namun juga melibatkan keputusan akhir untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan. Keputusan ini bersumber dari pertimbangan etis yang mencakup dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dengan merangkum unsur-unsur ini, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menciptakan suatu kerangka kerja holistik yang menggabungkan akal, rasa, dan juga kehendak. Hal ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang tidak hanya bijaksana secara rasional, tetapi juga mempertimbangkan dimensi emosional dan etis, menciptakan pandangan kemanusiaan yang seimbang dan juga bermakna. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan konsep keadilan dan etika dalam hubungan manusia dengan dirinya, sesama manusia, dan juga Tuhannya. Adil terhadap diri sendiri mencakup penghargaan terhadap hakikat manusia seperti pengembangan jiwa, akal, rasa, dan kehendak secara optimal. Adil terhadap sesama manusia berarti mengakui dan menghormati hak-hak setiap individu sambil menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan dan juga kesejahteraan bersama. Adab terhadap Tuhan mencerminkan ketaatan dan pengabdian kepada nilai-nilai spiritual, sementara beradab secara keseluruhan mengacu pada pelaksanaan hakikat manusia secara monopluralis, di mana setiap individu diakui sebagai unik dan juga bernilai. Tujuan pengembangan manusia seutuhnya yaitu mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan dalam aspek jiwa, akal, rasa, dan kehendak secara harmonis.
memastikan keadilan sosial, dan menghormati keterhubungan antara manusia dan Tuhan. Soal yang kelima yaitu sila persatuan dalam Pancasila seperti yang diungkapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua menekankan pentingnya persatuan sebagai landasan utama bagi keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, perjuangan tersebut mengacu pada perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pentingnya persatuan dijelaskan dalam ungkapan dan perjuangan untuk melestarikan dan mengembangkan suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Persatuan di sini bukan hanya sebagai bentuk kesatuan wilayah, tetapi juga kesatuan hati dan semangat rakyat Indonesia. Persatuan dianggap sebagai syarat mutlak karena tanpa persatuan, tujuan Indonesia atau tujuan negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur itu akan sulit tercapai. Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan tekanan eksternal dapat dicapai melalui persatuan seluruh komponen bangsa. Dengan demikian, sila persatuan tidak hanya mencerminkan kesatuan secara fisik, namun juga harmoni, solidaritas, dan semangat bersama dalam mencapai tujuan bangsa. Selanjutnya yaitu sila persatuan Indonesia juga mencerminkan semangat kesatuan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bermufakatnya Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia pada tahun 1927 menekankan pentingnya berdialog dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan dalam mencapai cita-cita nasional. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menandai komitmen para pemuda Indonesia untuk bersatu demi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ini menggarisbawahi semangat nasionalisme dan persatuan dalam menghadapi zaman penjajahan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tindakan nyata untuk merealisasikan hasrat kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Semua peristiwa ini mencerminkan perjuangan dan semangat untuk membangun negara yang bersatu, merdeka, dan adil. Sila Persatuan Indonesia mencerminkan fondasi filsafat negara yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip ini terwujud dalam upaya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian untuk memahami lebih lengkapnya, mari kita bahas per poin, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini menandakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan. Negara harus menciptakan kondisi yang aman, adil, dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Poin selanjutnya yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, negara memiliki peran dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia serta melibatkan seluruh warga negara dalam pembangunan dan pertahanan negara. Tumpah darah mengacu pada keragaman etnis dan budaya di Indonesia, sehingga negara harus menjunjung tinggi keberagaman sebagai kekayaan dan sumber kekuatan. Poin selanjutnya yaitu azas kekeluargaan. Merupakan dasar bagi hubungan antara negara dan warganya, menciptakan atmosfer saling peduli, tolong-menolong, dan kebersamaan. Negara diharapkan berperan seperti kepala keluarga yang adil dan bijaksana terhadap seluruh anggota keluarganya, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Poin selanjutnya yaitu adanya keadilan sosial, merujuk pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan layak mendapatkan bagian yang adil dari pembangunan dan juga kesejahteraan. Negara bertanggung jawab untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap peluang dan juga hak. Poin selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26, 31, 32, 35, dan 36.
Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum konstitusional untuk implementasi sila persatuan dalam berbagai aspek kehidupan negara. Misalnya, pada pasal 32 menegaskan tanggung jawab negara terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ini, sila persatuan memandang Indonesia sebagai satu keluarga besar yang berkomitmen untuk saling melindungi, bekerja sama, dan membangun bangsa yang adil dan juga sejahtera. Soal yang keenam. Nah, makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, artinya kebijaksanaan harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat. Dalam konteks permusyawaratan, setiap kebijakan ataupun keputusan yang diambil haruslah mempertimbangkan hikmat dan kebijaksanaan agar mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Ini menggarisbawahi pentingnya dialog, diskusi, dan pertimbangan yang matang dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kebijakan yang bijak dan juga adil. Selanjutnya yaitu arti kerakyatan. Negara untuk seluruh rakyat, cita-cita kefilsafatan demokrasi, persamaan bidang politik atau demokrasi politik, dan persamaan dalam bidang kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan pentingnya kebijaksanaan dalam mengelola negara. Arti kerakyatan sebagai negara untuk seluruh rakyat menekankan inklusivitas pemerintahan yang berlandaskan keadilan sosial. Di sisi lain, cita-cita kefilsafatan demokrasi mencakup persamaan dalam bidang politik atau demokrasi politik, dan persamaan dalam bidang kemasyarakatan dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama atau demokrasi ekonomi. Arti permusyawaratan garis miring perwakilan dalam konteks demokrasi politik adalah proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan, di mana wakil rakyat yang dipilih secara demokratis bertanggung jawab untuk mengemukakan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam lembaga legislatif seperti MPR. MPR sebagai alat dan kelengkapan negara menunjukkan bahwa lembaga tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat. Soal selanjutnya yaitu sila keadilan sosial dalam Pancasila mengandung makna bahwa tujuan dari 4 sila sebelumnya yaitu untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, persatuan Indonesia, kepribadian nasional, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kesejahteraan rakyat semuanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, seperti distribusi kekayaan, hak asasi, dan kesempatan. Sila kelima berfungsi sebagai landasan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks sila kedua, keadilan sosial mengacu pada distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang di dalam masyarakat. Hal ini mencakup pemberian akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan keadilan di mata hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh warga Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memberikan arahan yang lebih konkret terhadap bagaimana negara seharusnya bertindak untuk mencapai keadilan sosial. Sila ini mengandung nilai-nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial. Sila ini mengandung nilai-nilai solidaritas dan tanggung jawab kolektif dalam mencapai kondisi sosial yang adil. Dengan kata lain, keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Terjelma dalam sila kelima, prinsip keadilan sosial menuntut adanya kebijakan publik yang mendukung redistribusi kekayaan dan kesempatan, program pendidikan yang inklusif, dan sistem kesehatan yang merata.
Dengan demikian, sila kedua dan kelima bekerja bersama-sama untuk membangun fondasi moral dan tindakan konkret guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu, keadilan sosial melibatkan penyimpangan antara kepentingan pribadi dan umum. Artinya, sumber daya dan peluang harus didistribusikan secara merata untuk memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup akses yang setara terhadap pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan hukum. Timbangan yang dinamis antara kepentingan pribadi dan umum menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berubah seiring waktu dan perkembangan zaman. Sebagai contoh, kebijakan sosial dan ekonomi harus dapat beradaptasi dengan tantangan baru seperti teknologi, demografi, dan perubahan lingkungan. Prioritas negara terhadap kepentingan umum merupakan fondasi bagi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Dengan mengutamakan kepentingan umum, negara menciptakan landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan sosial. Ini tidak hanya mencakup redistribusi kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil dan memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang. Tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang. Dengan demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya tentang menciptakan kesetaraan formal, tetapi juga menjamin kesetaraan substansial dalam akses dan peluang. Implementasi prinsip ini memerlukan keterlibatan aktif dari negara dan masyarakat untuk menciptakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.